Dari dua hal yang saya tangkap ini, pertama bahwa tantangan yang dihadapi baik pengelolaan S1, S2, S3 adalah penyesuaian dengan kurikulum yang baru. Dan setuju ya, kurikulum yang baru itu harus berdekatkan dengan dunia kerja tadi. Betul. Setiap apa yang Prof bilang, dengan BD1 bilang, Bapak Dr. Gene. Selamat siang Viva Akademia. Siang ini kita kedatangan tamu yang saya sapa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dwi Putra Darmawan, Master Pertanian, adalah koordinator program studi program S3 Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Unadayana. Dan narasumber kedua saya sapa Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, Bapak Insinyur Diene Hakapanto, MSc, MIKOM, PhD. Selamat siang Bapak Prof dan Bapak BD1. Selamat siang. Baik, saat ini kita akan membahas sebuah topik unik, yaitu tantangan dan isu dunia perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Lebih khususnya dalam skop Universitas Udayana Bali dan spesifiknya lebih khusus di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Apakah Bapak-bapak Prof sehat ya? Sehat ya? Oke, baik. Bagaimana pandangan, saya mulai dengan Bapak Prof D dulu, Pak Prof D. Bagaimana pandangan Bapak Prof D tentang tantangan dan isu pengelolaan perguruan tinggi pertanian di Indonesia, khususnya di Bali dan lebih khususnya di Universitas Udayana. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri di program Doktor Ilmu Pertanian itu tantangan yang terbesar itu sebenarnya adalah kurikulum baru yang sudah kita berlakukan di Universitas Udayana pada semester ganjil 2024. Itu mengacu ke peraturan Mendikbudristek ya yang dulu, sekarang sudah berubah, yang nomor 53 tahun 2023 tentang penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi. Itu masalahnya kurikulum baru yang kita sudah terapkan di Universitas Udayana itu ternyata mendahului yang dilakukan kawan-kawan yang lain di universitas negeri yang lain. Sementara yang lain masih menunggu tahun 2025 ketika boleh membuat kurikulum baru tahun itu, kita sudah malah mendahului. Itu masalah terberat dari kami, sehingga ketika membuat kurikulum baru itu masih meraba-raba. Sudah ada memang WA group untuk program Doktor Ilmu Pertanian se-Indonesia, tapi mereka belum apa-apa. Namun ya karena sudah disetujui rektor, terpaksa kurikulum baru itu dibuat begitu saja dan diterapkan. Nah, sudah ada yang alumni kami yang sudah menjalankannya, satu orang sudah berhasil diluluskan. Nah, kemudian dari kurikulum baru itu juga kita ternyata membuat 2 jalur kuliah untuk mahasiswa program doktor, yaitu kuliah regulernya dan kemudian penelitian penuh atau by riset. Nah, itu beban studinya kita atur 63 SKS, dijadwalkan 3 tahun sudah. Kita mempunyai 5 konsentrasi dan itu juga menjadi tantangan kami ke depan, bahwa konsentrasi kami itu awalnya ada sumber daya hayati, sumber daya air dan lahan, agroekoteknologi, agribisnis dan teknologi pertanian. Itu rupanya ke depan itu beberapa konsentrasi perlu menjadi pertimbangan dibuat
lagi, misalnya yang terkait dengan BMKG, yang terkait dengan penyuluhan. Kira-kira itu tantangan kami ke depan. Yang lain-lain ya seperti halnya tantangan-tantangan yang biasa dihadapi oleh perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Kalau tadi kita melihat dari sisi tantangan pengelolaan kegiatan akademik pertanian di tingkatan program doktor atau S3. Sekarang ini saya melihat dari aspek bagaimana tantangan dan isu yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan Fakultas Pertanian untuk jenjang S1. Bagaimana BD1 di Fakultas Pertanian Universitas Samrat Pelangi? Tentunya pasti ada mirip kesamaan tantangan. Walaupun dalam strata yang berbeda, tapi dalam skop bidang pertanian. Silakan BD1 untuk memberikan. Ya, terima kasih Dr. Heri. Jadi memang pendidikan pertanian ini dalam beberapa tahun terakhir ini tantangannya cukup besar. Karena kita melihat minat mahasiswa untuk masuk fakultas pertanian cenderung menurun dibandingkan dengan masa lalu yang menjadi salah satu fakultas favorit. Karena memang kalau kita melihat mungkin image pertanian di mata masyarakat itu mungkin kurang seksi. Ya, kurang seksi. Jadi dianggap petani itu miskin, petani itu pekerjaan yang kotor. Sehingga mungkin itu mempengaruhi minat generasi muda untuk masuk ke pertanian. Jadi itu tantangan buat kita sebetulnya. Karena di era sekarang ini memang pertanian berkembang begitu cepat. Kita melihat saat ini teknologi tinggi juga masuk di bidang pertanian. Ada pertanian smart farming, pertanian presisi, dan itu juga menjadi kebutuhan dunia kerja. Kalau kita melihat juga memang kita juga kebanjiran produk impor bidang pertanian. Kalau kita ke supermarket, buah-buahan sekarang dominasi oleh buah-buah impor. Tapi tantangan buat kita. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan produksi pertanian yang bermutu tinggi, tapi juga murah, terjangkau. Nah, saya kira ini tantangan bagi dunia pertanian kita. Kalau kita mau pendidikan pertanian untuk menjadi menarik, menjadi kompetitif, kita juga memang seperti disebutkan Prof tadi, kita juga harus kembali mengkaji kurikulum kita. Supaya kurikulum kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri. Bagaimana kita mulai lebih mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum kita, supaya output kita nanti sesuai dengan kebutuhan kerja. Tapi yang menjadi tantangan juga karena kebanyakan juga dosen-dosen kita produk dari pertanian konvensional pendidikannya. Jadi bagaimana juga tantangan kita mengupgrade juga dosen-dosen kita supaya juga menjadi terbiasa dengan teknologi yang berkembang di pertanian sekarang. Sehingga memang mudah-mudahan kalau kita bisa laksanakan ini, apalagi sekarang program presiden sekarang yang kelihatannya menitik beratkan dunia pertanian, jadi lumbung pangan dan segalanya. Nah, ini juga menjadi peluang sebetulnya bagi pertanian untuk kembali ke masa jayanya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dari dua hal yang saya tangkap ini, pertama bahwa tantangan yang dihadapi baik pengelolaan S1, S2, S3 adalah penyesuaian dengan kurikulum yang baru. Dan setuju ya, kurikulum yang baru itu harus berdekatkan dengan dunia kerja tadi. Setiap apa yang Prof bilang, dengan BD1 bilang, Bapak Dr. Gene, bahwa kurikulum yang baru harus disesuaikan dengan dunia lapangan pekerjaan, permintaan lapangan ya, apalagi mendekatkan dengan teknologi ya, penggunaan IoT, sehingga sekarang muncul berkembang smart farming ya, dengan penggunaan digital, itu kan seperti itu. Kemudian, bolehkah saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Prof dan Bapak BD1, Bapak Dr. Gene Kapanto, kalau seandainya pada akhirnya kurikulum yang baru ini harus dijalankan, strategi apa yang paling tepat supaya minat calon mahasiswa itu akan tertarik membidik Fakultas Pertanian? Apalagi Fakultas Pertanian memiliki beberapa jurusan dan program studi kan. Strategi apa yang menurut Bapak-bapak di universitas masing-masing dari Udayana dan dari Unsad dalam
menghadapi tantangan dunia kerja sekaligus menginput jumlah mahasiswa supaya semakin bertambah. Silakan Prof di dulu, baru WD1. Baik, jadi kalau kami di S3 itu agak berbeda dengan di S1. S1 ya kalau program studinya seperti agribisnis, teknologi pertanian itu dengan sendirinya tinggal nunggu saja mahasiswa di universitas negeri pasti berbondong-bondong ya mau sekolah. Tapi kalau S3 itu karakteristiknya berbeda, apalagi sekarang ini. Sekarang ini calon mahasiswa S3 itu merasa bahwa kuliah S3 itu merupakan bonus. Kalau mau sekolah ya sekolah, kalau ya enggak apa-apa gitu. Toh juga mereka pada umumnya yang dosen terutama sudah bekerja, sehingga kalau sekolah ya tidak signifikan hasilnya, sehingga kita harus jemput bola. Misalnya kalau ada yang berminat sudah komunikasi, kita akan ke sana, kita akan datangi seperti halnya kami dari Universitas Udayana datang ke Samratullah ini ya dalam menjajah itu juga. Mudah-mudahan ada yang bersedia masuk ke S3 Ilmu Pertanian, sebab kalau tidak didatangi langsung kemudian mereka menyampaikan keluh kesahnya, pertanyaan-pertanyaan apa yang kami jawab dengan lugas dan mempermudah persoalan, mereka itu akan berpikir 2 kali untuk sekolah. Begitu polanya. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengar strategi kiat-kiat bagaimana ilmu pertanian dalam aspek studi S3. Sekarang kita mendengar kiat strategi apa yang diterapkan dalam perkuliahan S1 ya. Apalagi WD1 Pak Dr. Gene Kapanto sebelumnya adalah ketua jurusan sosial ekonomi. Silakan Pak Dr. Gene untuk bisa agar supaya Viva Akademia akan mencari tahu, oh ini kiat-kiat dan strategi dalam pengembangan fakultas. Silakan. Terima kasih. Jadi memang yang di Fakultas Pertanian Unsrat yang sedang kita laksanakan sekarang lagi sementara dalam proses revisi kurikulum. Dimana juga di kurikulum yang baru ini kita lebih juga memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa. Di magang itu juga kita mengadopsi magang kampus Merdeka. Jadi mahasiswa sekarang bisa magang 1 semester penuh dengan mendapatkan minimal 20 SKS. Dan 20 SKS ini nanti bisa diintegrasikan di kurikulumnya, sehingga juga memang melalui pengalaman kerjanya juga ini tetap capaian pembelajarannya ada tercapai. Tapi juga memang yang diharapkan juga kita di Fakultas Pertanian Unsrat ini dosen juga aktif untuk menunjukkan hasil penelitiannya ke masyarakat. Masyarakat kenal produk-produk pertanian. Jangan sampai masyarakat tetap berpikir seperti dulu, pertanian itu kotor, petani itu miskin. Padahal kan pertanian sekarang banyak yang sudah tidak perlu lagi turun ke sawah, pertanian modern. Orang di desa masih berpikir media tanam itu ya tanah. Padahal kan teman-teman di agrotek, di produk lain sudah mengembangkan media tanam yang bukan dari tanah, yang ternyata bisa menghasilkan produksi yang besar, yang tinggi. Apalagi sekarang petani juga sekarang misalnya dengan perubahan iklim seringkali panennya gagal atau produksinya kurang. Mungkin dengan introduksi teknologi maka kita juga bisa untuk mereduksi efek perubahan iklim ini. Jadi itu saya kira hanya pertanian ke depan itu memang mau tidak mau harus mengadopsi teknologi supaya dia tetap bisa relevan dengan kebutuhan di luar. Kan seperti saya sampaikan tadi juga, kalau kita tidak menerapkan teknologi modern di pertanian, kita akan kalah dengan impor. Kan negara lain sudah menggunakan smart farming. Jadi iklim apapun juga nggak masalah, mereka bisa kontrol di greenhouse-nya apa semua. Dan juga mereka bisa produksi 1 tahun penuh. Kalau kita masih musiman semua, karena masih tergantung alam. Ini seperti saya sampaikan tadi, kita ke supermarket Prof ya, produk impor banyak, malah saya kaget.
sampai pisang Cavendish diimpor. Ya. Kan kita banyak yang mirip pisang Ambon kita banyak. Tapi saya kan masuk supermarket kok pisang Cavendish bisa diimpor juga. Iya. Nah, jadi tantangan Iya, buat iya. kita pertanian bahwa harusnya kita bisa Iya. kalau kita mau melakukan perubahan. Iya. Terima kasih. Oke, Viva Akademia, saya dapatkan sebuah kunci dalam diskusi hari ini bahwa tingkatan apapun S1, S2, S3 dalam pengelolaan perguruan tinggi Fakultas Pertanian di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara dan Bali, adalah kurikulum itu mendekatkan dengan transfer teknologi. Agar supaya apa? Kita bisa menghasilkan output yang paling tidak minimal mendekatkan sama dengan produk-produk dari luar negeri. Terakhir, sesi terakhir, kaitan dengan program unggulan Presiden Prabowo setelah dilantik bahwa ke depan bangsa ini akan mencapai swasembada pangan ya. Tentunya swasembada pangan itu yang menjadi prime sektor adalah pertanian. Agriculture is the prime sector. Menurut pandangan, ini sesi terakhir Bapak Ibu ya, aktif akademik. Menurut pandangan Prof. D selaku akademisi dan pelaku pertanian, dan Bapak Dr. Insinyur Dian Ekapanto WD1, kita apa yang mestinya disiapkan oleh fakultas institusi untuk menyiapkan, mensupport agar supaya swasembada pangan di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Bali itu bisa tercapai secara cepat. Silakan Prof. D. Ya. Kalau swasembada pangan yang menjadi policy dari Pak Prabowo itu sih boleh-boleh saja ya, karena beliau itu memilih swasembada pangan sebagai unggulan. Kemudian kita dengan sendirinya di perguruan tinggi itu mensupport, baik dengan memprioritaskan kurikulum itu ke arah sana, baik di agribisnis maupun agro ekoteknologi maupun di teknik pertanian, supaya mensupport kebijakan beliau. Tapi sebagaimana yang tadi sempat disampaikan dalam kuliah tamu saya, bahwa pilihan kebijakan itu boleh-boleh saja. Misalnya pilihan kebijakan itu meningkatkan ketahanan pangan misalnya. Kalau ketahanan pangan rumah tangga utamanya, yang pertama itu adalah ketersediaan, kemudian apakah pangan yang tersedia itu bisa dijangkau dengan daya beli masyarakat, kemudian apakah sudah sesuai dengan kebiasaan makan. Nah, kalau ketahanan pangan itu ada dua, rumah tangga dan ketahanan pangan di sekitar wilayah. Kalau wilayah lain lagi ceritanya. Wilayah itu menyangkut apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Manfaat itu lagi ada hitung-hitungannya. Jadi setiap policy yang dibuat oleh pemerintah boleh-boleh saja. Tentu saja ada faktor positif negatif. Jika ketahanan pangan yang dipilih oleh Prabowo, maka ada positifnya, ada negatifnya. Kalau seperti sekarang ini, ya ada positif negatifnya, semua sama saja sebenarnya. Jadi kita di perguruan tinggi ya tidak ada pilihan lain kecuali mensupport kebijakan dari pemerintah pusat. Terima kasih. Oke, silakan dari perspektif Pak Dr. Gene di Fakultas Pertanian. Terima kasih, saya kira sama saja. Jadi kita pasti mensupport kebijakan pemerintah. Dan saya kira juga ini sebetulnya menjadi peluang bagi Fakultas Pertanian untuk lebih berkiprah. Karena Fakultas Pertanian pasti kita punya sumber daya manusia dan juga punya teknologi untuk mendukung kegiatan ini. Jadi pasti semuanya ini kita akan manfaatkan untuk mendukung program pemerintah, dan juga ini sebetulnya seperti sampaikan tadi menjadi peluang juga bagi Fakultas Pertanian untuk menjadi menarik. Tapi memang harus diingat juga seperti kata Prof tadi bahwa program ini juga harus juga misalnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Karena
kebanyakan petani-petani yang untuk pangan ini masih kurang sejahtera dibandingkan dengan petani-petani mungkin yang di tanaman-tanaman industri hortikultura yang harganya itu tidak dikontrol oleh pemerintah. Karena tanaman pangan ini kita tahu selalu harus dikontrol oleh pemerintah. Ada selling price-nya, karena ini kebutuhan masyarakat umum. Nah, itu harus perhatikan. Jadi jangan sampai juga petani-petani tanaman pangan ini tidak juga menikmati kesejahteraan. Jadi juga satu tantangan juga bagaimana kita meningkatkan produksi pangan kita, tapi juga pada saat yang sama kita meningkatkan kesejahteraan petani pangan. Luar biasa. Terima kasih. Oi, Viva Akademia, tidak terasa kurang lebih hampir 30 menit kita sudah mengupas topik yang menarik hari ini, tantangan pendidikan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Kita buat case study Sulawesi Utara dan Pati. Satu kata kunci hari ini yang kita dapat menjadi resume dalam diskusi ini, bahwa dunia perguruan tinggi pertanian di Indonesia harus menjawab kebutuhan pasar, harus mengadopsi teknologi, dan harus mensupport program pemerintah Presiden Prabowo untuk mempercepat swasembada pangan. Demikian sesi diskusi hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Viva Akademia, salam pertanian. Salam pertanian. Terima kasih.